anak Surabaya, siapa sih yang gak tahu Jalan Tunjungan? Di sana berdiri megah sebuah bangunan yang tak hanya sekedar gedung, tapi juga saksi bisu perjalanan kota pahlawan, bangunan cagar budaya Gedung Siola. Kenapa sih disebut cagar budaya? Yuk simak video berikut. Gedung Siola adalah bangunan yang bersejarah dan cagar budaya yang terletak di pusat kota Surabaya, yang tepatnya di Jalan Tunjungan nomor 1-3 yang ikonik. Saat ini, Gedung Siola berfungsi sebagai Museum Surabaya yang diresmikan pada tahun 2015 dan juga pusat pelayanan publik serta Dekranasda. Awalnya, gedung ini bernama Whiteway Lightlow yang didirikan oleh Robert Lightlow pada tahun 1877 sebagai pusat perbelanjaan. Selanjutnya, gedung ini disewakan oleh 5 perusahaan besar yakni Sumitra, Ing, Wibisono, Ang, Klim, dan Ong. Nah, meski telah mengalami perubahan fungsi berkali-kali, namun Gedung Siola ini tetap eksis sampai sekarang loh. Yuk simak penjelasannya. Awal mulanya, pada tahun 1877, didirikan sebagai pusat perdagangan oleh Robert Lightlow dengan nama Whiteway Lightlow & Co. Lalu selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang, gedung tersebut berganti nama menjadi Toko Chiyoda yang digunakan sebagai markas perjuangan kemerdekaan oleh rakyat Surabaya. Nama Siola sendiri baru diberikan pada gedung tersebut pada sekitar tahun 1960-an. Gedung tersebut berfungsi menjadi pusat grosir. Namun sayang, pada tahun 1998, gedung tersebut ditutup karena tidak mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan modern. Pada tahun 1999, gedung tersebut sempat dibuka kembali sebagai Ramayana Department Store. Gedung tersebut sempat dialihfungsikan menjadi Museum Surabaya yang juga menampung layanan publik seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2015. Dan pada masa kini, Gedung Siola berfungsi sebagai museum sejarah dan budaya yang juga menjadi pusat pelayanan publik dengan berbagai fasilitas seperti area edukasi, informasi, dan juga ruang publik. Arsitektur dari Gedung Siola menggunakan gaya utama Indice Empire Style, yaitu arsitektur kolonial yang dipadukan dengan unsur Eropa dengan penyesuaian terhadap iklim tropis. Selama masa kolonial hingga saat ini, Gedung Siola telah beberapa kali mengalami renovasi, tetapi bagian tampilan depannya masih dipertahankan karena status Gedung Siola sebagai cagar budaya yang harus dilindungi. Tahu gak sih, pemerintah kota Surabaya telah menetapkan Gedung Siola sebagai bangunan warisan cagar budaya loh. Penetapan ini dilakukan melalui surat keputusan wali kota yang disahkan pada tanggal 6 Desember 2011. Nah, ini merupakan langkah hukum yang sangat penting. Status cagar budaya menegaskan bahwa Gedung Siola adalah warisan cagar budaya yang harus dilindungi. Maka dari itu, warisan budaya ini harus terus dilestarikan. Teman-teman, lihat dari perjalanan kita hari ini, Gedung Siola bukan hanya sebagai bangunan tua yang hadir di tengah kota Surabaya, tapi juga sebagai saksi hidup perjalanan bagi warga Surabaya. Dari masa kolonial, masa perjuangan, hingga masa kini yang dijadikan sebagai pusat kegiatan publik, Gedung Siola terus menunjukkan nilai sejarah dan nilai budayanya yang tinggi. Nah, teman-teman, melihat dari kegiatan pelestari kali ini, kita banyak memahami bagaimana pelestarian cagar budaya seperti Gedung Siola. Gak hanya kita jaga bangunannya secara fisik, tapi kita juga merawat sejarah dan nilai-nilai yang melekat di dalam gedung ini. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama mendukung upaya pelestarian cagar budaya seperti Gedung Siola dengan cara mengunjungi museumnya, pelajari sejarah-sejarah yang ada, hingga berkontribusi dalam menghidupkan UMKM lokal yang bernaung di dalamnya.